Halo, perkenalkan saya Iftita Entris Nurholida. Di sini saya akan melakukan sosialisasi protokol kesehatan. Itu Pak, mau sosialisasi protokol kesehatan. Saya perwakilan dari KKN 9 UNESA. Di sini program kerja kami kan mengenai sosialisasi protokol kesehatan dan anjuran vaksinasi. Jadi di sini saya mau mensosialisasikan mengenai penerapan protokol kesehatan yang dahulunya dari 3M sekarang menjadi 5M. Mohon izin Pak, mau melepas masker saya. Saya. Ya, ini Pak, kami kan sudah membuat poster mengenai mencegah penularan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, yang terbaru kan penerapan 5M. Bapak sendiri sudah tahu apa itu 5M? Tahu. Apa saja? Pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan. Nah, seperti yang sudah digambarkan di sini juga, yang pertama yaitu memakai masker. Jadi kemanapun Bapak pergi maupun keluar rumah itu harus tetap memakai masker untuk menanggulangi biar tidak terpapar virus COVID-19. Karena sekarang kan gejalanya juga sudah bermacam-macam ya Pak. Ada yang tidak bergejala, ada yang ya bergejala pilek dan lain sebagainya lah. Pakai masker ini salah satu cara untuk menanggulangi terpaparnya virus COVID-19. Sekarang saya bilang, Bapaknya sudah periksa ke puskesmas? tapi saya sisi aja. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kalau nggak terlalu parah ya tidak usah diperiksakan, tapi alangkah baiknya bisa diperiksakan ke puskesmas terdekat. Lalu yang kedua, mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini kan memang sudah dianjurkan sebelum adanya protokol kesehatan 5M ini sudah lama. Kalau mau ngapa-ngapain itu harus mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini juga salah satu cara untuk mencegah tertularnya dari virus corona. Keluar atau masuk? Apa? Keluar rumah atau masuk rumah? Oh, dua-duanya Pak. Enggak, masuk aja sih. Kalau mau masuk rumah, kalau mau makan dan mau melakukan segala aktivitas itu, biar tidak, kan tangan kita kan mesti megang-megang kayak benda, gegang motor dan lain sebagainya, biar kita kan nggak tahu virus-virus juga, meskipun bukan virus corona kan kadang-kadang kalau tangan itu dibuat makan jadi bisa ke pencernaan juga sakitnya seperti itu. Lalu selanjutnya itu menjaga jarak, karena virus corona ini kan bukan cara penularannya kan droplet dari manusia ke manusia. Jadi adanya interaksi, kayak kalau ada yang batuk tidak pakai masker itu juga bisa tertular. Terus jarak yang berdekatan, kan Bapak ini pakai masker, saya kan nggak pakai masker, jadi terlindungi Bapak. Kurang jauh. Ya nggak apa-apa, ini kan sosialisasi Bapak. Terus selanjutnya di rumah termasuk. di rumah ya tidak usah. Kalau di luar rumah gitu sebisa mungkin menjaga jarak minimal 2 meter. Selanjutnya mengurangi mobilitas di luar rumah. Jadi sebisa mungkin jangan keluar rumah, di rumah saja. Kalau nggak ada keperluan mendesak ya di rumah saja, biar ya itu tadi memutus rantai COVID. Ya saya ini sehari 5 kali keluar rumah. Oh ya nggak apa-apa, yang penting kan tetap menerapkan protokol kesehatan yang lainnya kayak ini tadi, makan masker, mencuci tangan, jaga jaraknya juga. Terus selanjutnya kan menjauhi kerumunan, jadi jangan suka berkerumun dengan kayak yang nggak penting-penting gitu loh Pak, kayak nongkrong terusan ngopi itu juga bisa. Sekarang kan kalau di kayak kafe, kayak warkop itu juga harusnya ada sekat biar nggak berkerumun banget gitu. Nah, yang terakhir nih, jangan lupa vaksinasi. Bapak sudah melakukan vaksinasi? Sudah kedua, alhamdulillah. Mungkin dari ini ada yang mau ditanyakan? Jaga jarak. Jaga jarak di rumah apa? Nggak pakai jarak biasa.
Tadi kan Bapak bertanya kalau menjaga jarak itu apakah di rumah juga apa nggak berpengaruh tidak menjaga jarak. Nah sebelum kita masuk ke rumah kan ketika habis dari luar kita cuci tangan, terus di luar juga kita pakai masker. Jadi itu salah satu proses untuk mencegah agar kita tidak membawa varian virus COVID-19. Terus kalau sudah sampai di rumah itu dianjurkan langsung ke kamar mandi terus ganti baju. Kalau gitu kita semprotkan apa itu Iya. bukan apa Pak namanya kok lupa saya. Sanitizer. Ya itu Sanitizer. disinfektan biar kuman-kuman atau virus-virus yang kita bawa dari luar itu bisa hilang. Terus pakai masker itu di rumah kan bisa kan? Di rumah tidak usah, di luar rumah bertemu dengan orang kalau ada tamu bisa dipakai maskernya karena kan orang itu dari luar rumah kita bisa saja terpapar karena kita nggak tahu mereka itu bersih atau enggak. Soalnya kalau ada yang pilek ya. Ya kalau pilek. Anaknya pilek, biasanya sih pakai masker dulu. Iya, kalau sakit baru pakai masker. Maskernya juga masker yang kesehatan itu, Pak. Masker terus ya ada lagi Iya berhubungan dengan sekolah, dengan sekolah. Kalau saya melihat di jalan raya kok seperti ini sudah tidak ada corona. Oh, Kesehatan sudah ramai, tapi Ya. sekolah kok belum gimana? Sekolah, ya belum bisa diatur. iya. Bahwa bisa dijelaskan. Oh iya. Mungkin kenapa kok sekolah masih belum diaktifkan lagi sama seperti mahasiswa. Kenapa kok tidak diaktifkan lagi? Karena mungkin itu menjadi salah satu sebab. Karena kan kalau di kelas itu banyak orang, terus bukan berkerumun ya, lebih kayak makhluknya itu banyak. Jadi mungkin kemungkinan untuk terpaparnya virus itu lebih gampang. Jadi salah satu program pemerintah itu sekolah online itu. Tapi kenapa kok anak-anak itu banyak yang main di luar terus dan lain sebagainya itu ya sudah tanggung jawab orang tua sih sebenarnya karena kan pemerintah juga bukan lepas tangan sih Kak. Di rumah kan sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk memberitahu gitu. Kalau ada hijau, biar apa ada sekolah. Oh iya. Kalau saya sendiri pikiran juga, nah di rumah malah baik menjaga jarak, bolehnya nggak sampai masuk balik karena nongkrong orang tua nggak bisa masa dia, nah di sekolah, ya itu nanti silakan ya dan kita tapi barangkali nggak ada solusi apalagi sampai sebagai mahasiswa di Indonesia itu kan tempat pendidikan ya tidak gimana mahasiswa Untuk kemarin sih beritanya kemungkinan bulan Juli atau pokoknya semester baru itu bisa dilakukan tatap muka. Memang sih sudah ada beberapa sekolah dengan zona hijau itu sudah digilir kayak setengahnya dulu atau seperempat dari populasi satu kelas untuk masuk ke kelas seperti itu. Cuman kenapa kok masih belum semua di seluruh Indonesia? Karena setiap daerah itu punya rawan terserang itu beda-beda. Jadi ada yang zonanya itu masih hijau, terus masih oranye, masih merah, itu masih banyak sekali. Jadi tidak bisa langsung digeruduk gitu. Mungkin untuk semester depan juga masih ada kloter-kloteran yang masuk itu ya. bukan terrealisir Amin. Ya. Kemarin juga dari UNESA, dari kampus saya juga sudah ada kayak survei. Jadi kalau diadakan tatap muka itu ada setuju atau tidak. Ya mungkin itu sebuah kayak persiapan lah. Karena dari kementerian sendiri juga sudah ada wacana untuk di semester depan sekolah kampus
bisa dilakukan dengan online ya, mungkin dengan dikloter setiap harinya berapa anak, terus Offline. besok ganti ya, Offline. seperti itu. Jadi persiapkan untuk jalannya. Itu sudah Pak, terima kasih atas waktunya juga, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Monggo, assalamualaikum. Ini saat kelompok kami melakukan sosialisasi secara langsung di masyarakat Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. Terima kasih sudah menonton video ini.